Pada hakikatnya manhaj salaf ini merupakan Islam itu sendiri. Pada hakikatnya Islam itu sendiri. Kenapa harus kita sebutkan dengan salaf? Karena sudah banyaknya firqah, banyaknya golongan, banyaknya pemahaman, banyaknya aliran. Ketika di zaman Nabi nggak perlu nama ini. Karena apa? Satu, orang di atas Islam. Tapi ketika mulai pecah, mulai ada firqah yang dimulai dengan Syiah, kemudian setelah itu Khawarij, kemudian yang lain, yang perlu ada nama ini yang memang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mengikuti manhaj salaf bukan satu yang baru, bukan aliran baru, bukan pemahaman baru, bukan golongan, bukan hizb, bukan sekte, bukan. Inilah Islam ini sendiri, Islam yang murni, yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halik." Kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan kalian agama Islam ini putih bersih. Bersih, enggak ada bercak-bercaknya sama sekali, bersih. Malamnya seperti siangnya. Dan tidaklah orang meninggalkan ajaran yang putih bersih ini, melainkan orang itu pasti binasa. Pasti binasa. Rasul tinggalkan agama Islam putih bersih. Al-Quran dan Sunnah, nggak ada bercak-bercak syirik, nggak ada bercak-bercak bid'ah, nggak ada bercak-bercak perpecahan, nggak ada. Putih bersih. Orang yang menyimpang dari jalan ini, kata Rasulullah, pasti sesat dia. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan yang lurus ini, maka orang itu pasti binasa. Jalannya yang satu. Jalan menuju kepada Allah tidak ada dua, tidak ada tiga, cuma satu. Jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Ketika Nabi menyebutkan satu yang masuk surga, ditanya siapa yang satu itu? Al-jamaah. Itu jamaah. Kemudian dijelaskan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan satu yang selamat itu ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti Rasulullah dan para sahabat, itu yang harus kita ikut. Dan itu yang mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Sebenarnya Islam itu mudah ya. Kalau ingin Islam yang benar, Islam yang murni, tinggal kita lihat apakah Rasulullah SAW mengerjakannya, para sahabat mengerjakannya. Kalau ada dalilnya kita ikuti, kalau nggak ada dalilnya mending kita tinggalkan. Saya sering punya moto bahwasanya kalau urusan agama kerjakanlah yang pasti-pasti aja, jangan spekulasi. Kalau urusan dunia silakan spekulasi, nggak jadi masalah. Nah, dalam syariat Islam, perkara-perkara yang pasti yang disepakati oleh para ulama sangat banyak. Ya. Contoh, kita membuka kitab Riyadhus Shalihin. Bab dalam Riyadhus Shalihin, banyak sekali bab-babnya. Bab tentang sabar, bab tentang berbakti kepada orang tua, taat kepada suami, kepada tetangga, sedekah, sholat malam, puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Daud. Itu yang jelas-jelas saja kalau kita kerjakan sampai mati pun tidak akan selesai. Nah, kalau yang jelas-jelas saja tidak bisa kita kerjakan semuanya, maka saya rasa apapun perkaranya, kalau suatu yang tidak jelas atau yang tidak ada dalilnya, maka sebaiknya kita tinggalkan. Ya. Jadi saya berbicara secara umum, apapun perkaranya, ya, ada ritual apapun, maka lihat dalilnya. Tanya, kalau ada dalilnya ikuti, apapun ritual tersebut. Kalau tidak ada dalilnya, maka sebaiknya kita tinggalkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW tidak kerjakan, maka tidak perlu kita kerjakan. Contoh, ada seorang mengajarkan kita ritual tertentu. Contoh saya sebutkan contoh seperti ada orang sholat 2 rakaat setelah sa'i. Ini saya sering lihat orang Indonesia. Disunahkan setelah tawaf sholat 2 rakaat. Setelah sa'i cukur rambut selesai. Tidak ada 2 rakaat setelah apa? Sa'i. Sebagian orang sholat 2 rakaat setelah sa'i. Kita katakan ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW.
Karena kalau Anda mengatakan ini dianjurkan 2 rakaat setelah sa'i, seakan-akan umrohnya Nabi dulu kurang mantap, kurang lengkap. Maka Anda melengkapi dengan 2 rakaat setelah apa? Sa'i. Ya. Sementara para sahabat semuanya tatkala umroh tidak ada mereka mengerjakan 2 rakaat setelah sa'i. Ustaz, salatkan baik, iya baik, tetapi Anda seakan-akan melengkapi ritualnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau kita bolehkan Anda sholat 2 rakaat setelah sa'i, nanti ada yang punya ide lagi, 2 rakaat kurang. Bagaimana kalau 4 rakaat setelah sa'i? Akhirnya kita bagaimana? Kenapa Anda melarang? Jawabannya karena Nabi tidak mengerjakannya. Ingat perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, "Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dina." Kata Imam Malik, apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Ini kaidah Imam Malik. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Bagaimana suatu perkara di zaman Nabi bukan agama, kok sekarang jadi agama? Akhirnya orang berani membuat ritual solat ini, ritual solat anu, ya. Sampai saya ditanya waktu itu, Ustaz, bagaimana hukum solat birrul walidain? Saya bilang, saya baru dengar. Ya. Kalau solat duha ada, solat tahajud ada, solat birrul walidain saya baru dengar. Nah, Anda kalau mau berbakti sama orang tua silakan, tapi jangan bikin solat namanya silat apa? Solat birrul walidain. Nanti lama-lama ada yang bikin sholat poligami. Maka tidak perlu kita buat ritual yang baru. Dan ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perkara-perkara yang ternyata diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kalau ternyata itu memang benar-benar diperselisihkan oleh para ulama, masing-masing merasa punya dalil, satu mengatakan boleh, satu tidak boleh, satu mengatakan haram, satu mengatakan tidak halal, satu mengatakan disyariatkan, satu tidak disyariatkan, maka kalau memang masing-masing punya dalil, kita teliti dalam buku literatur yang klasik kita dapati itu sudah khilaf, maka hendaknya kita berlapang dada. Contoh seperti kunut subuh, ya banyak perkara-perkara khilaf di kalangan para ulama. Kunut subuh, apakah bismillah dijaharkan atau tidak? Ini semua dalam ranah-ranah khilaf, maka hendaknya kita berlapang dada. Ya, wallahu alam bisawab.